SBY. Yang ketiga, ini ciri khas SBY. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti. Menurut SBY, hal tersebut adalah hal yang sah-sah saja. Lalu pertanyaannya, apa makna dari buku SBY? Tadi tidak overdosis kita menghadapi tahun politik gitu. Tak lama setelah melempar isi mimpinya ke publik lewat Twitter, Susilo Bambang Yudhoyono kini menulis buku Urusan Cawe-Cawe Presiden Joko Widodo di pemilihan Presiden 2024. Karena ini ditulis oleh seorang tokoh politik, isinya tentang politik, menghadapi tahun politik, maka kemudian kembali lagi publik berasumsi bahwa ini ada tendensi politik. Tadi tidak overdosis kita menghadapi tahun politik gitu. Dalam bahasa orang Bandung, ini sebuah tindakan balik Bandung kalau sepak bola itu. Balik Bandung itu pemain itu menghadap ke gawang sendiri tapi nendang ke belakang dan menyerang. Keluar-keluar soal cawe-cawe Jokowi, PPP ke SBY, pola pikirnya sama, Bapak ketularan Denny Indrayana ya. Pemberani demi rakyat. Dalam bahasa orang Bandung, ini sebuah tindakan balik Bandung kalau sepak bola itu. Balik Bandung itu pemain itu menghadap ke gawang sendiri tapi nendang ke belakang dan menyerang. Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu sama sekali enggak. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Wajar dong publik memperkirakan itu. Tapi bagi kami, bagi P3, orang nulis buku itu biasa saja. Ini hasil perenungan dan pemikiran Pak SBY dalam mencermati dinamika politik terkini. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Baidowi alias Awi, turut mengomentari pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo yang ia tulis dalam buku terbarunya yang berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Jadi SBY ini sebenarnya ingin tunjukkan kepada Jokowi bahwa jadi presiden itu ya seperti SBY lah gitu ya. Partai Demokrat resmi memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Hatta dalam pemilu presiden 9 Juli. Keputusan itu diambil atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah isi bukunya layak dibaca atau tidak, itu tergantung pembaca. Apakah isi bukunya bisa diterima atau bisa diikuti, juga tergantung pembaca. Kan tidak wajar. Tidak etis, legal atau tidak legal, inkonstitusional atau tidak konstitusional. Nah kalau soal buku cawe-cawe Jokowi, saya kira adalah satu hal yang ingin ditegaskan oleh SBY bahwa sebenarnya menjadi seorang presiden boleh saja cawe-cawe, tapi Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Kan tidak wajib buku, kan bukan kitab suci. Sama wong kita pernah kuliah kok. Menurut Awi, pernyataan SBY dalam buku terbarunya itu kebanyakan baru sekedar rumor. Tak ada bukti valid yang dipaparkan untuk mendukung argumennya dalam buku tersebut. Awi lantas menyindir SBY punya pola pikiran yang seperti Denny Indrayana yang selalu keluar-keluar dapat info A1 tapi nyatanya sebar hoax. Ini kan jangan sampai karena satu rumpun dengan Denny Indrayana terus sama pola pikirnya ketularan. Ya kalau dugaan-dugaan silakan saja, tapi jangan spesifik sekali warga kita disuguhi informasi-informasi yang sumir karena itu merusak demokrasi. Kalau ada fakta-fakta silakan buktikan. Ujar Awi dilansir Kamis 29 Juni. Menurutnya, kasihan masyarakat apabila terus disuguhi informasi yang belum terbukti secara hukum. Padahal, lanjutnya, Indonesia merupakan negara hukum. Dalam bahasa orang Bandung, ini sebuah tindakan balik Bandung kalau sepak bola itu. Balik Bandung itu pemain itu menghadap ke gawang sendiri tapi nendang ke belakang dan menyerang. Tak lama setelah melempar isi mimpinya ke publik lewat Twitter, Susilo Bambang Yudhoyono kini menulis buku Urusan Cawe-Cawe Presiden Joko Widodo di pemilihan Presiden 2024. Karena ini ditulis oleh seorang tokoh politik, isinya tentang politik, menghadapi tahun politik, maka kemudian kembali lagi publik berasumsi bahwa ini ada tendensi politik. Tadi tidak overdosis kita menghadapi tahun politik gitu. Teori-teori buku dari beragam buku itu kan tidak harus kita ikuti. Kalau perlu kita punya teori sendiri. Statement politiknya selalu bersayap. Satu sisi menyatakan Jokowi tidak akan cawe-cawe,
Tapi pada saat yang bersamaan, SBY ini kan menggunakan logika publik. Tadi tidak overdosis kita menghadapi tahun politik gitu. Untuk memastikan kelanjutan proyek-proyek. Bagi Jokowi itu jelas bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang harus setarikan napas dengan Jokowi, melanjutkan semua legasi Jokowi. Saya berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat-sangat tepat, sangat-sangat benar, ya, dan jangan dianggap sesuatu yang salah. Tidak boleh cawe-cawe. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Mempunyai hak politik untuk juga dan tertentu disebut cawe-cawe tadi. Cawe-cawe itu menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut. Kalau semuanya berdasarkan rumor, bahaya negara ini, Pak. Kalau kita hidup dengan rumor, waduh, publik bisa dipaksa percaya terhadap rumor, bisa rusak negara ini, ungkap Wakil Ketua Badan Legislatif ini. Awi mengapresiasi buku SBY sebagai karya kontemplasi dan intelektual. Meski demikian, lanjutnya, masyarakat harus memperhatikan konteks waktu sebab buku tersebut diterbitkan jelang pemilu 2024. Karena ini ditulis oleh seorang tokoh politisi, isinya tentang politik. Menghadapi tahun politik, maka ya kembali lagi, publik berasumsi bahwa ini adalah tendensi politik. Wajar dong publik memperkirakan itu, jelas Awi. Diberitakan sebelumnya, SBY menulis buku berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Buku itu resmi dirilis untuk umum pada Senin 26 Juni. Dalam buku itu, SBY mengaku memperoleh informasi kredibel bahwa Presiden Jokowi hanya ingin 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Di sisi lain, politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, menilai isi buku tersebut masih sama dengan kekhawatiran SBY di masa kini. Tak ada masalah, menulis buku merupakan salah satu bentuk ekspresi pikiran dan perasaan penulisnya. Soal isinya, saya kira tak ada yang baru. Masih sama dengan kekhawatiran, kegalauan, keprihatinan Pak SBY yang sudah pernah disampaikan ke publik, kata Hendrawan kepada wartawan Senin 26 Juni. Hendrawan menyinggung bebasnya mantan Ketua Umum atau Ketum Demokrat Anas Urbaningrum justru membuat tekanan kepada partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu. Ia bahkan mendengar Anas akan menyampaikan soal diskriminalisasi kalau memimpin Partai Demokrat. Kami mendengar Anas dan pendukungnya punya kronologi yang secara gamblang menunjukkan bahwa dirinya dikriminalisasi dengan target agar posisi Ketum Demokrat bisa diambil alih. Buku putih kudeta Demokrat konon sedang disiapkan untuk diedarkan, sambungnya. Ia pun berharap asumsi yang muncul ke hadapan publik bisa terang benderang. Ia mengatakan fakta akan terbukti di momen yang tepat. Mudah-mudahan semuanya jelas pada waktunya. Satyam Eva Jayate, pada waktunya kebenaran akan datang, imbuhnya. Sebelumnya, SBY mempublikasikan buku bercerai merah dan kelir hitam kepada kader Demokrat. Cover depan buku tersebut yakni tulisan Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong. Beliau menulis artikel bagi jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar mereka memahami dan dapat menambah wawasan dari pengetahuan akan dinamika politik nasional saat ini, kata staf pribadi SBY, Osi Darmawan.